Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Fik dengan NIM 2141104048080 dari kelas 4 TBIC. Ingin mempersembahkan video membahas tentang usul fikih. Apa itu usul fikih? Ya, sebuah cabang ilmu dalam studi hukum Islam. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan secara bahasa maupun istilah apa itu usul fikih, serta memberikan contoh kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita mulai. Yang pertama, usul fikih. Secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai prinsip-prinsip hukum Islam. Ini adalah cabang ilmu yang mempelajari metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan hukum Islam. Usul fikih membantu kita dalam mengambil hukum-hukum syariah dari sumber-sumbernya seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ada beberapa istilah penting yang perlu kita pahami dalam usul fikih. Yang pertama, kita memiliki Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum Islam. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memiliki sunnah yang merujuk pada ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Sunnah dapat ditemukan dalam koleksi hadis yang merupakan catatan tentang ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Yang selanjutnya ada ijma yang merupakan kesepakatan para ulama tentang suatu masalah hukum. Ijma mencerminkan pemahaman kolektif umat muslim sepanjang sejarah. Dan yang terakhir itu kita memiliki qiyas yang melibatkan menerapkan analogi dari hukum yang sudah ada untuk memahami masalah baru. Ini memungkinkan penyebar luasan hukum secara konsisten seiring perubahan zaman. Dengan memahami istilah-istilah tersebut, kita dapat melanjutkan dan melihat bagaimana usul fikih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, kita memiliki dua mitra bisnis yang memiliki perselisihan tentang pembagian keuntungan, maka mereka meminta bantuan seorang ulama yang menguasai usul fikih untuk mencari solusi. Ibaratnya saya menjadi ulamanya, saya mendengar tentang perselisihan antara dua mitra ini. Dalam usul fikih, kita dapat menggunakan metode qiyas untuk menyelesaikan masalah ini. Apa sih yang dimaksud dengan qiyas? Qiyas itu adalah metode untuk menerapkan hukum yang sudah ada pada kasus yang serupa. Dalam kasus ini, kita dapat merujuk pada prinsip-prinsip yang ditemukan dalam hukum Islam terkait pembagian keuntungan dalam kemitraan. Dalam contoh ini, usul fikih membantu para mitra bisnis untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Dengan menggunakan prinsip-prinsip usul fikih, mereka dapat menemukan landasan hukum yang jelas untuk mengambil sebuah keputusan. Kita lanjut pembahasan usul fikih ini di dalam kitab. Di dalam kitab ini, dasar-dasar usul fikih ini ada dua, yaitu dasar-dasar usul fikih dan dasar-dasar kaidah fikih. Untuk pasal yang pertama menjelaskan ada beberapa dasar untuk mengenal lebih dalam bab usul fikih. Mengenal usul fikih, kita mengenal hadduhu. Apa itu hadduhu? Batasan atau tarif atau definisi. Definisi usul fikih itu adalah adilatul fikhi al-ijmaliyah wa kafiyatul istidlali biadilatil fikhi tafsiliyah inda ta'arudiha wa sifati mustadiha. Pengertian usul fikih ini ada 3 pokok. Pertama, dalil-dalil umum fikih. Adilatul fikhi al-ijmaliyah. Yang dimaksud adalah semacam rumus atau undang-undang umum yang belum dikaitkan dengan kasus tertentu. Kalau dalil-dalil tafsili yang terperinci itu bukan bagian dari usul fikih. Misal dalil sholat. Nah, dalil sholat ini kemudian diproses oleh para ulama bahwa dalil sholat itu menunjukkan wajib ketika tidak ada qorinah yang bisa mengeluarkan dari hukum wajib. Maka kesimpulannya sholat itu hukumnya wajib atau fardhu ain.
Usul fikih tidak bicara tentang detail-detail yang ada pada dalil itu, lebih kepada undang-undang atau rumus umum. Jadi cara kerja dari usuliyin bukan membahas detail-detail dalil agama lebih pada konsep atau metodologi atau merumuskan dalil agama tersebut. Ya, meskipun di kitab-kitab usul disebutkan contoh-contoh itu sebenarnya hanya untuk penjelas saja. Tapi sebenarnya wilayah atau kerja ilmiahnya itu bagaimana metodologi tersebut. Analogi sederhananya begini. Kita kenal dalam ilmu nahu itu ada aturan-aturan seperti mubtada itu dibacanya rofa dan lain-lain. Nah, rumus-rumus umum ini adalah undang-undang yang sifatnya masih global. Tetapi ketika sudah diterapkan dalam suatu lafaz tertentu, itu sudah bukan dalil umum. Misalnya, ja'a zaidun. Ini bukan lagi berbicara tentang dalil umum karena sudah termasuk permasalahan. Ya, lanjut ke cara atau metode pengambilan dalil, yaitu rumusan hukum ketika ada dalil fikih yang bertentangan. Ketika ditemukan dalil-dalil Quran dan hadis yang bertentangan, ini merupakan salah satu dari kerja usul fikih. Misal, di sebuah ayat dijelaskan bahwa orang-orang yang dicerai wajib menjalani masa iddah 3 kali sucian. Bagaimana dengan ayat lain? Wanita-wanita hamil yang dicerai, iddahnya dilakukan sampai dia melahirkan. Nah, ini 2 ayat yang bertentangan. Kalau melihat kemutlakan ayat yang awal seharusnya sama iddahnya, itu ada teori am dan taksis. Ya. Lanjut, kriteria ulama yang mampu atau berhak merumuskan fikih berdasarkan rumus-rumus umum tadi. Ketika kita menemukan hadis atau Quran, itu kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan maknanya. Jadi butuh banyak pengetahuan. Koleksi dalil ketika dalil satu bertentangan dengan lainnya. Apakah dalil itu umum atau berlaku untuk kasus tertentu. Nah, biasanya ulama itu menyebutnya sebagai syurutul ijtihad. Ya, selanjutnya sasaran atau tema yang dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Mauduhu al-adillah asyamiyah min haitsu isbantul ahkam asyariyah biha wal ahkama syar'iyah min haitsu subutuha bil adillah asyamiyah. Jadi sasaran-sasaran dalam usul fikih adalah dalil samawi atau agama. Ada Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas. Itulah 4 sasaran usul fikih. Goyatuhu atau puncak atau ending akhir ketika kita menguasai usul fikih. Ma'rifatul ahkam arobaniyah bihasabi tokoh al-insaniyah iyanala fil jaroyan ala mujibiha as-sa'adah ad-diniyah wa dunyawiyah. Ketika seorang menguasai dengan baik, maka akan memahami hukum-hukum Tuhan. Selanjutnya, istimdaduhu minal kitab was sunnah. Dasar-dasarnya usul fikih. Ulama membuat usul fikih itu dari Al-Quran dan hadis. Ya. Terus masailuhu yaitu kodoyahu kal amru yaktadil wujuba wa nahyu yaktadil tahrima. Masalahnya bab-bab yang dijelaskan di dalam usul, misal perintah menunjukkan kewajiban atau larangan, apakah menunjukkan haram atau makruh maksudnya. Nisbatuhu li'ilmil fikhi al-aslu wali ghairihil mubayyanah. Hubungan atau korelasi usul fikih dengan ilmu yang lain. Misal, untuk ilmu fikih sendiri itu hubungannya adalah hubungan asal. Usul fikih sebagai akar dan fikih sebagai cabangnya. Jadi, dari sekian banyak produk hukum fikih, cabangan-cabangan masalah yang begitu banyak itu dasarnya ada dalam usul fikih. Kemudian untuk ilmu yang lain adalah al-mubayyanah. Sudah merupakan disiplin ilmu yang berbeda. Selanjutnya hukumuhu. Bagaimana hukum mempelajari usul fikih? Di sini disampaikan al-fardul kifai idza fa'alahul ba'du fi kulli nahiyatin saqatal haram anil baqin. Hukumnya fardu kifayah. Fadluhu bifadil mauduhi wa fadli goyatihi.
Bagaimana tergantung dengan puncaknya dari pengetahuan tentang usul fikih. Kita bisa mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan pemahaman yang baik mengenai hukum-hukum syariat dengan baik dan benar, mengetahui hukum agama dengan ajaran yang sesuai dengan prosedur yang benar, yang diwariskan oleh Nabi. Yang terakhir itu ada wadi'uhu atau pencetusnya. Ya, kita semua tahu pencetusnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau hidup di abad ke-1, pertengahan wafat di abad ke-2 awal-awal. Ya, ini merupakan penggagas yang pertama kali. Kadang-kadang ada sebuah kejanggalan bagaimana dengan ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i. Jadi begini, untuk menjawab masalah atau propaganda itu, meskipun ini adalah ilmu yang baru, akan tetapi tidak kemudian menyimpulkan ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i itu tidak mengenal usul fikih. Jadi, usul fikih itu pada awalnya tidak ada undang-undang atau istilah khusus, apa itu khos, qiyas, dan lain-lain. Akan tetapi, ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i itu merumuskan dalil agama itu berdasarkan malakah atau insting yang sudah dimiliki oleh beliau-beliau terdahulu. Ya, begitu juga pada zaman sahabat, ya para sahabat itu diantaranya ada yang bernama Mu'adz bin Jabal, diberi izin khusus. Jadi Mu'adz bin Jabal itu diberi izin khusus oleh Nabi untuk merumuskan dalil-dalil agama berdasarkan kemampuan yang dimiliki beliau atau Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Ya, karena setelah itu terjadi perkembangan dan pergeseran umat. Jadi artinya ulama-ulama dulu secara pembawaan pribadi sudah mampu tanpa ada istilah atau rumusan yang dijadikan pedoman merumuskan dalil agama. Sudah minim dan berkurang yang kemudian puncaknya. Ya, pada abad kedua ada kelompok besar dalam memahami dalil agama. Ya, yang pertama itu ada ahlul hadis, yang kedua itu ada ahlul ra'i. Ulama kelompok pertama hafal ribuan bahkan jutaan hadis, tetapi ulama yang kedua di kelompok ini sangat minim dalam ketajaman dalam menganalisa sebuah dalil. Jadi kalau ada dalil yang kira-kira sulit dipelajari atau sulit dipahami, maknanya itu mereka itu enggan untuk menelusuri lebih dalam. Jadi kemampuannya terbatas pada riwayat. Mereka itu lebih cenderung kepada teks. Ya. Kemudian ahlul ra'i. Nah, ahlul ra'i ini minim dalam riwayat hadis. Akan tetapi mereka ini tajam secara ilmiah, kemampuan menganalisa dalil sangat mumpuni. Hanya saja mereka cenderung itu lebih kepada akalnya. Jadi mereka itu beberapa kasus tertentu yang mereka tidak mau menerima dalil padahal nasnya itu jelas. Karena menurut logika mereka tidak masuk. Maka dalil tersebut dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, fenomena ini kemudian direspon secara baik oleh Imam Syafi'i, bahwasanya perlu ada metodologi dalam merumuskan dalil-dalil agama agar tidak tumpang tindih, tidak ada ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Jadi Imam Syafi'i ini membuat metode-metode untuk menyeimbangkan dua kelompok tersebut. Ya, jadi umat Islam itu bagaimana bisa moderat, bisa menjadi umatan wasaton. Ya, maka dikaranglah kitab beliau yang dikenal atau yang terkenal yang disebut dengan Ar-Risalah. Ya, jadi itu tadi itu beberapa mabda, deskripsi, dasar-dasar usul fikih. Ya, demikianlah penjelasan singkat tentang usul fikih melalui pemahaman usul fikih. Melalui pemahaman usul fikih ini kita dapat menggali sumber-sumber hukum Islam dengan tepat, menafsirkannya secara akurat, dan menerangkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kemungkinan kita untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ya, untuk yang terakhir, terima kasih telah menonton video ini.
Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang usul fikih dan kegunaannya dalam kehidupan kita. Ya, akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.